banget ya bersama saya Feni Rose dan Dr. Tandi Wanita dari Klinik Derma Pro Jakarta di BTS Beauty, Trend, and Style. Nah, seperti biasanya kita membahas mengenai serba-serbi dunia kecantikan, perawatan kecantikan, tren masa kini dengan pakarnya maupun perawatan-perawatan yang umum di luar sana. Bintang tamu kita hari ini adalah Rafael. Apa kabar Rafael? Nah, tapi uniknya tema kita adalah mengenai skincare zaman now. Hah, skincare tapi kok bintang tamunya Rafael? Apakah? Kan cowok pakai skincare ya. Tapi dok ya memang ya kalau dibilang sekarang itu yang namanya skincare itu banyak orang semua aware banget untuk menggunakan skincare. Laku keras di mana-mana orang jualan skincare gitu ya. Dibandingkan mungkin awal-awal tahun 2000 nggak terlalu gitu ya dok ya. Trennya memang seperti itu ya dok. Kalau sekarang kan udah era sosmed di mana-mana ya. Udah pinter semua tuh netizen. Orang tahu pentingnya perawat dengan menggunakan jadi, skincare. Itu dianggap sebagai suatu kebutuhan pokok sebenarnya sekarang Kak. Sekarang ini gitu. Karena kulit yang bagus itu ya modal, menentukan segala-galanya. Mau make upnya sebagus apa kalau kulitnya dasarnya tidak sehat, tidak akan jadi bagus juga gitu. Nah, kalau cowok nih sekarang nih, kamu menggunakan skincare nggak sih sebenarnya Rafael? Oh ya pastilah. Pasti. Apa sih kalau kamu pakainya biasanya? Tadinya itu jujur aku baru mulai pakai skincare tuh gara-gara pandemi kan, nggak ngapa-ngapain. Biasanya dulu cuman pakai cuci muka aja, sabun aja. Cuman ternyata memang karena pandemi nonton-nonton di YouTube gitu, ternyata memang kulit juga butuh makanan gitu. Terus ke klinik Derma Pro juga ternyata memang harus setelah perawatan juga harus didukung sama skincare yang tepat juga nih si mukanya gitu. Jadi ya udah, aku sih sekarang pakai perawatannya ya cuci muka, terus kalau misalnya abis syuting atau makeup gini kan ada pakai cleansing cleansing water gitu, terus serum pakai moisturizer sama yang paling penting tuh ini sunscreen ternyata itu penting banget katanya gitu. Jadi kamu sunscreen juga baru pakai sekarang atau dari dulu? Sunscreen itu baru pakai ya sekitar 3 tahun lalu lah. 3 tahun yang lalu. Padahal dulu waktu di Smash kan kamu sering tampilnya outdoor apa segala macam. Belum tahu kayak gitu ya. Tapi pernah ngalamin kulit yang kemudian karena kan kamu pakai make up juga ketika tampil di TV. Kalau cuma dibersihin pakai sabun kalau cowok tuh pernah ngalamin gitu nggak sih? Kulitnya breakout gitu. Kayak beruntusan gitu, titik-titik gitu. Karena kan dulu hampir tiap hari tuh make up. Jadi bersihinnya nggak benar, jadi beruntusan. Tapi didiemin aja, karena kan nggak tahu juga harus ngapain. Karena pada zaman itu ya cowok beruntusan wajar, itu hal yang lumrah. Cowok gitu ya. Cowok, masa lu skincarean? Nggak ini banget lu cowok skincarean gitu. Kalau sekarang kan nggak, lu cowok beruntusan mukanya gitu, jadi kebalik gitu. Jadi sekarang ini, atau bukan sekarang sih, sebetulnya memang yang membutuhkan perawatan sehari-hari secara rutin itu bukan cuma cewek aja ya dok ya? Sekarang udah semuanya udah genderless harus. Genderless. Jadi umur sekarang anak-anak Gen Z itu kalau kita spend ini ya, misalnya punya duit di spend buat skincare kan cuma berapa persen. Kalau orang sekarang anak-anak zaman now semuanya di spend buat skincare. Bahkan coba ini, coba itu. Makanya kalau di kamar itu udah kayak orang Watson ada di dalam kamar kan gitu. Dan urutannya banyak itu kan dok? Iya, makanya sebenarnya yang benar tuh yang kayak Rafael, kita mengenalnya tuh ada namanya basic skincare. Basic skincare, catat. Basic skincare. Jadi apa basic skincare tuh genderless ya. Jadi kayak tadi Rafael udah bilang, pembersih, toner, moisturizer, sunscreen udah cukup. Itu itu adalah yang penting sekali. Genderless dan basic skincare. Basic skincare genderless. Artinya apa genderless ya? Laki bisa, perempuan bisa. Ya, umur ini berapapun bisa. Umur berapapun itu basicnya adalah seperti itu. Jadi sabun, toner, moisturizer, sunscreen. Sunscreen. Kalau mau ditambah serum, itu biasanya berdasarkan sama dia punya kebutuhan masing-masing. Misal kalau misalnya kayak Rafael sering make up kayak gitu, ditambahin lah yang bisa untuk mengelupaskan sel kulit mati gitu. Jadi krem malamnya ada yang buat lupasin supaya mukanya nggak kering, atau ditambahin sesuatu yang biar dia nggak beruntusan. Itu tambahan aja, tapi normally harus ada basic ini 4. Kenapa begitu ya? Namanya juga menjaga kesehatan itu harus dilakukan oleh semua orang ya. Kasih makan terus kulitnya, harus sehat gitu kan. Nah dok, terus ada lagi nih dok yang aku dengar nih kan, sekarang itu bukan cuma dari matahari aja yang kita perlu yang namanya sunscreen ya. Kadang-kadang
kadang-kadang cahaya-cahaya dari kalau kita lihat gadget tiap hari ya Iya. kan. Lampu juga. Iya, lampu. Nonton Netflix ini bisa Iya, sampai iya, nggak iya, tidur-tidur ya. Maraton ini ya. Dan itu kan bisa menyebabkan kulit juga ini Kering. ya dok ya, jadi kering gitu. Itu gimana dok? Karena orang zaman now itu lebih banyak kan kena lampunya handphone daripada kena matahari. Iya. Harus, iya nggak? Jadi ternyata cahaya dari gadget kita, dari kayak apalagi Kak Ros sama Rafael gini kan kena lampu ini juga, itu bikin aging kulitnya, jadi bikin kering, jadi bikin supaya dia jadi kayak apa namanya cracking kulitnya. Makanya ada sekarang tuh semua skincare tuh ada yang namanya blue light protection. Blue light protection. Ya, jadi itu salah satu yang perlu melindungi. kita perhatikan juga untuk zaman now, kalau beli skincare carilah yang ada blue light. Blue light protection. Jadi itu Protection, ya. melindungi terhadap radiasi-radiasi yang ada di gadget. Jadi ada di handphone, ada di TV, ada di apa pokoknya semua yang inilah yang kita candu. Apalagi pandemi zaman sekarang kan, kemana-mana kalau nggak ada wifi pingsan aja gitu. Nah dok, ini kan kadang-kadang ya kayak sama kayak Rafael kan nonton ini ada ini bagus nih, Kepengen, ada ini iya, bagus iya, nih, iya, jadi iya. kita akhirnya jadi mix ya. Ah, Ini merek yang bagus, mereknya ini. Iya. Kalau ininya yang bagus merek itu Iya. ya kan. Iya, iya. Akhirnya Pakainya punya itu. banyak, bingung sendiri. Bingung sendiri. Ah. Sebenarnya kan padahal formulanya itu kan mereka beda-beda juga. Iya. Kadang-kadang itu perlu kita perhatikan juga nggak, biar nggak tubrukan gitu formula satu dengan formula iya, yang lain. Formula Bukan kita- One ya ini ya kan. Tempat balapan dong di sini ya. Iya bener kan, balapan tubrukan. Namanya skin paradox tuh yang Kak Ros bilang. Jadi nama skin paradox tuh adalah suatu kondisi di mana kulit kita tuh sampai bingung gitu loh. Karena Kak Ros pakai bahan-bahan yang tidak seharusnya dicampur, ya Oh, kan. oke. Nah, jadi misalnya gini. Kalau Kak Ros ke dokter, kalau Rafael ke dokter pasti udah tahu nih ya nanti pakai ini. Udah, Rafael kan nggak bakal beli lagi kan, Iya. karena ya udah ikutan dokter. Tapi kalau sekarang dengan era sosial media kemana-mana, kayak tadi Kak Ros bilang dari merek A. Misalnya merek A itu ada bahannya, ada namanya AHBHA. Kak Ros, AHBHA itu kan pengelupasan. Kak Ros beli dari satu lagi mengandung retinol. Kak Ros campur dari satu, itu sama-sama eksfoliasi, hancurlah kulit kita. Ya, jadi AHA dan BHA ada bahan yang tidak boleh dicampur karena sama-sama eksfoliasi, sama-sama mengiritasi sama kulit, itu hati-hati. Ada juga misalnya mengandung retinol dicampurin dengan vitamin C, itu tidak boleh dipakai pada saat yang bersamaan. Jadi hitam, jadi gosok. Jadi perih, ya kan? Jadi kita ngerasanya jadinya kayak nggak cocok. Padahal sebenarnya bukan salah skincare-nya, salahnya kita aja memakainya tidak Nyampur-nyampur. sesuai dengan apa yang diiniin. Karena kan juga kadang-kadang kita nanya juga tidak ada beauty. Sekarang gini, kalau Kak Ros jualan satu merek A, Rafael merek B, terus aku campurin A sama B, terus nanyanya sama siapa, kan ya bingung. Harusnya kan Iya. kalau A semuanya, kalau B semua gitu. Jadi hati-hati dengan itu skin paradox itu. Jadi maunya bagus semuanya dibeli, malah jadinya kulit kita jadi iritasi. Karena ada bahan yang nggak boleh dicampur atau salah pakainya. Kayak retinol tuh kan sebenarnya harusnya pakainya tuh awal-awal tuh seminggu sekali. Kalau ini nanti dinaikin seminggu 2 kali. Tapi kan orang, gue pengen bagus, kata Iya, ini tiap bisa hari. tiap hari, 3 hari udah bagus, nggak bisa. Kayaknya gue pakainya harus ini. Tuh, untuk kita dengar dari pakarnya ya, ada tuh yang namanya skin paradox. Jadi kalau beli itu jangan kemakan iklan atau kemakan apa ya omongan-omongan Beauty ini. blogger. Beauty blogger, influencer ini bagus beli, ini bagus beli. Akhirnya ketika dicampur karena kita bukan ahlinya, kita nggak tahu ada bahan-bahan yang nggak boleh sebetulnya digunakan Ya. secara bersamaan. Atau nanya dulu, biasanya kalau beli-beli gitu kan biasanya ada beauty consultantnya tuh Kak, Nah, harus tanya dulu. Kalau ini campur ini boleh nggak? Ya, Gitu ya. terus kalau Lihat dulu cocok bahannya. biar ganti-ganti. Oh. Kalau udah cocok tuh udah bertahun-tahun pakai itu aja. Pakai itu aja, jangan diganti-ganti gitu jangan ya. ganti-ganti. Kalau kamu sendiri kalau milih skincare gimana tuh caranya? Jujur liatin beauty blogger sih. Dia juga- makanya dia awal juga ini deh. makanya awal-awal aku tuh banyak banget beli karena salah gitu pakainya, di muka aku nggak cocok. Waktu itu tuh kan aku sampai tahu nih harus bedain katanya purging atau breakout. Kalau Nah. breakout berarti nggak boleh dilanjutin tuh skincare-nya. Kalau purging mungkin itu kan penyesuaian skincare Versi itu sama awal. si muka kita. Tapi kan nggak tahu kita purging tuh kayak gimana. ya, Purgingnya kok breakout. lama amat, Iya, kayak gitu Terus kan. Astaga, aku aja yang perempuan nggak tahu loh istilah bedanya purging sama breakout. Kak Ros, anak zaman now tuh pinter Iya. banget. Kalau skincare tuh udah kita bisa, yang dokter aja kadang-kadang mesti belajar dari ini loh. Karena mereka tuh punya istilah-istilah Bener, ini ya, yang bener. benar-benar ini. Jadi apa dengan bedanya skincare. purging sama breakout? Ya kalau purging itu penyesuaian si skincare sama muka kita. Jadi nanti lama-kelamaan akan jadi bagus. Tapi kalau breakout itu akan selamanya nggak cocok. Jadi jerawatan Lu nggak cocok, gitu. Jadi harus. udah harus berhentiin tuh skincare-nya. Jadi dulu karena waktu pandemik drakor terus pengen mukanya kayak pemain drakor. Jadi mau nggak mau aku harus belajar nih gimana caranya. Jadi ada beberapa skincare yang kebuang juga akhirnya. Jadi gitu. dijual lagi masih bisa kayaknya. Yang itu apa namanya? Ini Rafael.
fansnya Rafael mau nggak? Iya, Dijual. bekas nih masih banyak nih. Bekas toilet Pre-love, bener Rafael pre-love. ya, nanti bisa hubungin tuh manajernya di situ ya. fansnya Rafael Dok, ya. jadi sebenarnya baiknya tuh gimana sih dok? Kalau aku ya pribadi walaupun aku perempuan ya, tapi aku tuh dulu memang begitu banyak di tahapannya. Lama-lama males dok. Karena ya capek Iya, lah, iya, udahlah iya, aku iya, mendingan iya. pakai yang udah pasti bagus satu gitu atau dua ya, yang basic tadi. Iya, 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 iya. Sisanya aku klinik Dharma Pro. Tadi Shortcutnya ini ini. Oke tadi ini ya, apa namanya? Tadi kan Rafael bilang aku pengen kayak orang Korea. Tapi Rafael tahu nggak sih orang Korea tuh kalau pakai skincare 10 lapis. Itu Nah, itu beneran. dia, makanya. Setiap pagi 10 lapis, nanti malam 10 lapis lagi itu beneran. Itu bagus gak sih sebenarnya buat Karena kesehatan mereka, kulit karena dan mereka jiwa? itu jiwa. Iya, siapa ya? Jiwa boleh giginya ngomong? mereka ingin aja. Karena mereka kan kering ininya kan, Oh, apa udaranya namanya? juga kan Udaranya juga 4 kering. Jadi musim gitu memang ya? memang beda ya, Oh. apa namanya sama kita gitu. Nah, kalau kita tuh namanya sekarang trennya tuh skinimalism namanya. Apa itu skinimalism? Skin dan minimalism. Jadi seminimal mungkin pakai ininya skincare-nya. Jadi Oh, iya? kayak gini nih, misalnya kita Misalnya? pakainya nih. Kadang-kadang ada orang yang pakai krem pagi sendiri, sunscreen Iya, sendiri iya. ya kan. Iya. Nanti pakai ini sendiri. Ini ya diemin dulu 5 menit, nanti habis itu pakai ini iya, lagi, iya. habis itu. Kan orang, ih udah gua telat bangun, disuruh lagi kayak begini ya kan. Jadi pakainya satu aja. Udah, jadi Udah mengandung semua udah tuh? mengandung semuanya, jadi nggak usah krem malam juga ini ya nanti abis vitamin C pakai ini akibatnya nggak dipakai semua udah kan. Jadi malah jadinya kacau lah nggak jadi orang tuh kita tuh harus menyederhanakan gitu kan. Gunanya tuh gini lah sebenarnya, apalagi kalau kayak cowok ya, hemat waktu dong pastinya. Betul. Lu kan maunya hemat duit juga. Betul. Ya kan, terus habis itu ini Kak Ros, yang paling penting adalah kulit kita jadi less irritation karena nggak terlalu banyak bahan yang kita oleskan di situ. Less iritasi dan less juga ketidakcocokan pada bahan itu kan. Karena kan jadinya kan kita ini ya dikit, sama juga kosmetik juga jangan terlalu banyak diinin, makin banyak Berbagai merek. kita iniin makin kesumbat lah pori-pori kita, makin kusem lah padahal pengennya kita bagus gitu. Jadi trennya udah ada skin paradox, belajar banyak ya, ada skin paradox, ada skinimalism, ada genderless ini skincare kayak gitu-gitu. Basic tadi tuh ya. Tapi khasiatnya tetap sama dok dalam satu produk itu. Sebenarnya malah penelitiannya adalah ketika kita skinimalism tuh malah efeknya jadi lebih bagus ke kulit kita. Jadi cukup satu krim pagi yang sudah mengandung sunscreen, sudah ada serumnya, begitu. Jadi satu pakai aja sudah langsung semua manfaat kita dapatkan Yes. gitu ya. Jadi intinya juga nggak usah terlalu banyak apply ini. Jadi kita jangan terlalu membebani kulit kita dengan berbagai macam bahan kimia gitu Kak Ros intinya. Yang penting basic gitu tadi. Iya. Basicnya semua Yang ada. penting adalah basic basic skincare-nya harus diinin. Itu akan terjadi ini dibutuhkan memang terus-menerus yang basic. Oke. Nah, habis ini kita akan membahas mengenai gimana sih kalau pakai skincare itu, ya kan banyak sekali ya, again kalau kita lihat di media sosial harus begini, pakai ini, jari apa gitu. Sini ke situ, ke sini, gini-gini, salah begini ya, nggak benar gitu. Keributan terjadi hanya gara-gara pakai jari apa gitu ya di muka kita. Kita akan bahas bersama pakarnya setelah berikut ini. Tetap di BTS, Beauty, Trend, and Style. Klinik Derma Pro Jakarta. Profesional, kualitas, berpengalaman lebih dari 10 tahun. Percayakan perawatan kecantikanmu bersama Klinik Derma Pro. Skin Quality by Klinik Derma Pro Jakarta. Wajah glowing dengan laser terbaik. Look Skin dan Derma Repair Cell untuk kulit yang sehat. Berbagai infus untuk cerahkan kulitmu. Dapatkan kulit indah dan sehat bersama Klinik Derma Pro. Besti, kita
bergabung lagi di BTS Beauty, Trend, and Style bersama Dr. Tandi Wanita dari Klinik Derma Pro Jakarta dan Rafael Yes. Tan. Ini kita membahas mengenai skincare zaman now ya. Sekarang orang kan pengen tahu nih skincare yang bagus tuh yang kayak apa sih? Selain skincare yang bagus juga bagaimana pengaplikasiannya ya. Tadi dokter sudah membahas apa yang harus kita perhatikan. Ada yang namanya skin paradox, jangan campur-campur merek deh ya. Karena kan kita nggak tahu kandungan masing-masing tuh ternyata ada yang kontradiktif gitu ya dok ya. Dan sekarang ini sebetulnya trennya adalah skinimalism. Waduh. Ya, bener ya, udah tahu nih gara-gara ngobrol sama dokter. Baru belajar. Jadi carilah produk yang memang udah langsung praktis aja Jangan gitu ya. kebanyakan apply. Jangan Sampai 10 kebanyakan. layer gitu. 10 layer juga. Kalau soalnya negara kita kan cuma 2 musim juga ya. Karena kita bukan lapis Surabaya juga. Berlapis. Iya. Kalau di Korea 10 kenapa ya? Karena udaranya beda sama kita juga seperti itu ya. Terus nah kita sekarang mau tanya dok, kalau dokter ya, dokter kecantikan sendiri gitu. Pakai nggak sih? Pakai skincare nggak sih? Gitu. Gimana sih cara seorang dokter kecantikan itu menggunakan skincare? Iya. Tips-tipsnya seperti apa? Kita lihat yang berikut dari Dr. Ellen. Halo, aku Dr. Ellen. Hari ini aku mau share tentang skincare basic yang biasa aku gunakan sebelum beraktivitas. Yuk kita lihat. Pertama, setiap pagi bangun tidur, tentunya pakai facial wash. Setelah mencuci wajah dengan menggunakan facial wash dan mengeringkannya dengan sempurna, selanjutnya menggunakan serum, rose glow serum yang manfaatnya selain untuk skincare, dia juga berguna untuk sebagai dasar make up. Berikutnya, jangan lupa untuk selalu gunakan sunscreen. Di sini aku pakai Rose Glow sunscreen yang manfaatnya selain dia ada SPF-nya untuk menangkal radikal bebas dan paparan sinar matahari, dia juga bermanfaat untuk mencerahkan karena dia ada efek tone up-nya, jadi kulitnya akan lebih cerah. Nah, untuk kamu semua jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen walaupun ada di dalam ruangan selama di luar ruangan masih ada sinar matahari. Memasak juga harus menggunakan sunscreen ya, karena panas itu adalah paparan radikal bebas. Selanjutnya, skincare untuk di malam hari untuk kalian terutama nih yang seharian beraktivitas di luar maupun dalam ruangan, jangan lupa untuk selalu membersihkan wajah sebelum tidur. Jadi jangan sampai tuh misalnya seharian habis beraktivitas, habis bekerja terus nyampe rumah capek langsung tidur, lupa nggak cuci muka dengan facial wash. Nah itu bikin kotoran-kotoran banyak yang menumpuk di kulit, kemudian menyebabkan timbulnya jerawat. Selain itu kulit menjadi kering dan muncul kerutan-kerutan halus. Makanya jangan lupa untuk selalu membersihkan wajah dengan facial wash ya. Nah untuk kamu yang juga menggunakan make up, kalau make upnya dirasa agak lebih tebal, bisa pakai makeup remover dulu, lalu baru pakai facial wash. Setelah cuci muka, aku menggunakan serum favorit aku nih, yaitu adalah Mochi Serum. Ini bagus banget, soalnya aku ngerasa banget manfaatnya. Dia bagus untuk memudarkan kerutan-kerutan halus, terus juga melembabkan dan mencerahkan. Tapi nggak ada pengelupasan berlebih gitu. Nah, setelah Mochi Serum, aku menggunakan krim malam namanya BBF Cream. Nah, ini manfaatnya sama ya, kurang lebih sama si Mochi Serum tadi, ada mencerahkan, memudarkan kerutan halus, tapi dia lebih kuat untuk efek mencerahkannya. Digunakannya krim malam ini diratain di seluruh wajah, nggak usah tebal-tebal, yang penting rata. Dan jangan lupa untuk pakai krim malam, hindari area di sekitar pinggir mata, kemudian sudut hidung maupun sudut bibir, karena bisa menimbulkan iritasi. Dan untuk area-area tersebut biasanya ada krim-krim tertentu yang memang dikhususkan untuk area itu. Ini semua adalah skincare basic untuk jenis kulit aku yang cocok untuk aku, tapi belum tentu bisa untuk semua jenis kulit. Jadi untuk kamu yang mau tahu aku kira-kira pakainya krim yang mana sih, konsultasi terlebih dahulu ya, karena tergantung sama kebutuhannya. Kalau kamu berjerawat tentunya akan membutuhkan krim-krim yang dasarnya untuk mencegah timbulnya jerawat dan juga menekan produksi jerawat dan bekas jerawat. Tapi kalau kamu ada flek, pastinya akan ada tambahan krim-krim yang manfaatnya untuk memudarkan pigmentasi atau flek itu. Jadi jangan lupa konsultasi dulu. Nah, sekarang udah pada tahu kan kira-kira kayak gitu ya skincare yang digunakan oleh dokter estetik. Udah pada nggak kepo lagi kan? Aku Dr. Ellen, sampai ketemu di BTS episode berikutnya. Bye! Dr. Ellen juga skinimalism, cuma dikit ya, nggak banyak. Jadi yang pesan yang pengen kita sampaikan adalah kadang-kadang dokter estetik kita juga pakainya sekarang udah semua krem-krem yang ada badan pomnya Kak Ros. Oh itu gitu. penting ya. Ya kan, jadi buat kalian tuh kita juga sekarang pakai skincare-nya juga yang lebih, kan ada skincare kimia, ada skincare alami kan, tapi sekarang tuh ada skincare hybrid gitu. Jadi banyak kan bahan alaminya dimasukin ke skincare-nya. Jadi kan kalau dulu kita pakai murni kan bahan kimia kan, kalau Rafael tahu kalau ke dokter pasti resep nih, semuanya resep kan. Kalau sekarang tuh enggak, kita juga banyak pakai yang
mengandung aloe vera di dalamnya. Terus kalau baby cream yang tadi ditunjukin tuh ada ada di dalamnya ada ekstrak biji dari stem cell anggur kayak gitu. Ada yang kita pakai ekstrak mugwort kayak gitu-gitu. Jadi udah banyak bahan alami yang di dalamnya. Ya, ada alaminya juga, dan jangan lupa cek dulu BPOM-nya, izin BPOM-nya ya, supaya kita juga menggunakannya aman untuk kulit kita gitu ya. Nah dok, nah kalau yang di situ nih dok, ini kan juga perlu ya, walaupun perawatan sehari-hari di rumah harus paripurna, juga kadang-kadang juga kita perlu ada tambahan-tambahan supaya makin glowing ya. Ini Kak Arus sama Rafael udah pakai ini. Nah, ini makanya aku mau nanya sama Rafael sama Kak Arus nih. Ini yang kalau udah pernah filler Derma Pro pasti tahu merek ini ya kan? Ya, Rafael udah pernah? Pernah filler. Filler apa aja? Waktu itu filler bawah mata pernah, filler rahang pernah. Udah sih. Banyak sih itu ya. Jadi Kak Ros, kita mau iniin bahwa Juvederm ini adalah filler yang kita sering pakai di Derma Pro. Jadi almost semua selebriti pakainya inilah gitu. Jadi kita mau iniin bahwa kalian kalau misalnya pilih filler itu harus filler yang jelas. Jangan pakainya yang murah-murah aja terus habis itu kan ini sesuatu yang kita masukkan kan. Kalau misalnya Juvederm ini kan bahannya dari Eropa kan, Rafael kan. Jadi kita juga udah dipakai di 70 negara, udah ada depkesnya dan segala macam. Jadi aman dipakai. Bootnya Kak Arus sama Rafael kan happy aja kan pakainya kan. Nah, happy gitu. dong. Ya. Kita mau lihat bareng ya fittingnya Rafael pas lagi kerjain pakai filler Juvederm. Berikut ini. Skin Quality by Klinik Derma Pro Jakarta. Wajah glowing dengan laser terbaik. Look Skin dan Derma Repair Cell untuk kulit yang sehat. Berbagai infus untuk cerahkan kulitmu. Dapatkan kulit indah dan sehat bersama Klinik Derma Pro. Face Contouring by Klinik Derma Pro Jakarta. Bebaskan kerutan dengan botox. Filler untuk wajah proporsional. V-shape dengan benang S-Heart. Wujudkan versi terbaikmu bersama Klinik Derma Pro. Besti, kita ketemu lagi, bergabung lagi di BTS Beauty Trend and Style. Aku yakin pasti masih penasaran kan mengenai skincare, karena sekarang orang pengen tahu. Jadi yang perlu kita perhatikan kalau beli skincare tuh apa sih gitu ya. Terus ada mungkin barangkali yang bertanya juga nih dok, misalnya gini, aku udah pakai skincare ini, udah ada BPOM-nya, udah ini semua merek dicoba, tetep aja nggak ada yang cocok gitu loh. Gini-gini aja. Gini-gini aja. Oh ini nasib gue gitu. Itu kenapa sih dok? Emang ada orang yang kulitnya nggak cocok pakai skincare apa gimana sih dok? Jadi ada, itu banyak banget ya kalau di TikTok tuh. Aku udah cobain apa aja nggak cocok. Ya. Itu namanya skin barrier-nya rusak. Harus.
Gara-gara barrier. apa bisa skin barrier-nya rusak? Karena gini, skin barrier bisa rusak karena dia pemakaian yang berlebihan. Jadi apa namanya, ya itu tadi coba-coba skincare yang Campur-campur yang campur-campur bahannya atau kontradiktif. pengelupasan dalam waktu lama. Jadi pakai produk pengelupasan terus akibatnya jadi jadi skin barrier itu kan ada stratum lapisan paling atas kulit yang untuk mencegah supaya masuknya kuman dan sebagainya itu rusak. Makanya dia harus diperbaikin dulu sebelum kita menambahkan banyak-banyak bahan lagi yang akan makin memperparah rusaknya dia. Nanti kita mau bahas itu sampai Sabtu episode. Itu khusus untuk skin memperbaiki barrier skin itu barrier karena banyak banget kan sekarang kan yang pakai banyak nggak sih teman-teman Rafael tuh, aku udah pakai cobain apapun pokoknya nggak bisa Iya, gitu. tetap kayak gitu ya. Makanya tadi aku bilang harus balik lagi ke basic skincare-nya. biar skin barrier-nya nggak Gitu. rusak. Nah, jadi skin barrier-nya tuh harus diperbaikin dulu. Makanya nanti kita mau bahasin habis ini ya, Ya. kalau skincare di Derma Pro tuh kayak apa sih yang bisa untuk memperbaiki Nah, skin barrier. sebelum kita bahas mengenai produk-produk yang ada di Klinik Derma Pro Jakarta itu salah satu iya, contohnya iya, ya. iya. Kita mau tanya sama Rafael sebagai seorang cowok yang menggunakan skincare secara rutin gitu. Ada nggak sih tips-tips buat cowok-cowok lain di luar sana dalam Tipsnya penggunaan skincare? sekarang sih mulai memutuskan untuk menggunakan skincare sebelum nanti tambah banyak keluhan di kulit wajah, apalagi kayak misalnya flek hitam kayak gitu nanti akan lebih sulit mengatasinya. Jadi mendingan sekarang memutuskan untuk pakai skincare, nggak usah dengerin kata orang lain. Sekarang Ih, trennya cowok kok udah pakai skincare nggak? iya, trennya udah berubah semuanya. Genderless ya. Genderless. Nah, makanya tapi setelah itu juga harus benar-benar kita tahu dulu nih jenis kulit kita seperti apa. Jangan semua skincare dipakai. Karena kan sesuai kebutuhan juga. Jadi kita harus konsultasi ke dokter juga, tanya skincare apa yang cocok. Jadi dari situ baru kita harus rutin pakai skincare-nya Nah. supaya hasilnya juga maksimal. Nah, itu tips dari Rafael. Nggak usah dengerin kata orang, cowok kok skincarean enggak. Iya. Itu adalah bagian dari kita menjaga kesehatan dan kebersihan kulit betul. gitu ya. Jadi itu harus dilakukan oleh semuanya, baik laki maupun perempuan. Nah, Dok, kembali lagi soal tadi produk skincare yang perlu kita perhatikan, yang kandungannya bagus, yang minimalism juga itu. iya. Itu seperti apa sih, Dok? Contohnya misalnya yang dimiliki oleh Klinik Derma Pro Jakarta. Jadi karena tadi kita bahasin skin barrier kan, harus jadi kan selain basic skincare itu kan kita bisa memasukkan sesuatu yang untuk menutrisi kulit kita. Jadi ini sebenarnya adalah satu jenis sebenarnya kayak moisturizer lah ya. Jadi ini bahannya untuk memperbaiki skin barrier kita tuh gimana caranya? Kita memasukkan banyak vitamin. Nah, jadi sekarang tuh banyak skincare yang mengandung growth factor, bahan yang probiotik, harus tahu kan sampai probiotik aja kita masukin ke skincare sekarang. Nah, yang ini itu salah satunya itu mengandung microtom. Jadi microtom tuh sebenarnya diekstrak dari kayak lumut alga tuh yang berusia ratusan tahun. Dia kan berarti daya tahan dia terhadap cuaca dan sebagainya itu kan sangat kuat Kak Ros. Jadi skincare yang Mochi skincare di Derma Pro tuh mengandung microtom yang bisa memperbaiki sampai ke tingkat inti sel. Makanya kalau misalnya punya permasalahan dengan skin barrier diperbaikin dulu dengan Produk dengan ini atau dengan Perawatan. Mochi skin yang ada di Derma Pro itu semuanya mengandung microtom. Jadi skin barrier kita rusak akibatnya kita pakai skincare apapun bisa masuk skincare-nya. Gitu. Jadi buat Anda yang ya itu kan karena pemakaian skincare yang terlalu heavy Iya. gitu ya, sehingga skin barrier-nya rusak akibatnya mau pakai merek apapun nggak ada yang mempan, perbaiki dulu skin barrier-nya. Salah satunya adalah dengan perawatan Mochi ya. Iya. Nah, Mochi itu ada di sini juga ya. Kalau mau dipakai sehari-hari selain ke klinik itu bisa dipakai di sini karena Di sini. bahan-bahannya ada di dalam bentuk Iya, microtomnya tuh ada di dalam semua. Jadi dia nanti akan membantu supaya dia perbaiki sampai ke tingkat inti sel kita. Salah satu-satunya bahan yang bisa memperbaiki sampai ke inti sel itu cuma microtom. Microtom. Jadi Ini produk ini namanya adalah Jadi ada Mochi lifting serum, ada Mochi skin serumnya lagi, dan ada bye-bye flek. Ini kalau misalnya ada flek dan bekas jerawat cepet banget hilangnya pakai ini. Dan dia ada badan pomnya. Dan dia bisa tidak menyebabkan misalnya kulitnya kering, kelupas, panas, gatal dan sebagainya, sangat aman. ini cukup dipakai 3 ini aja atau gimana, Dok? 3 ini aja sangat cukup, malah ini sebenarnya nggak usah dipakai tiap hari. Harus pakai ini aja sama sunscreen 1 tambah pembersih sama toner udah cukup. Oh gitu. Skinimalism. Skinimalism. Jadi kalau buat Anda yang lagi mengalami tadi ya pakai apa aja nggak cocok, itu berarti skin barrier-nya rusak, bisa diperbaiki. Kalau lagi di rumah aja belum sempat datang ke klinik, coba ini. Cobain ini. Coba Ya. ini. Ini juga minimalism banget. Minimalism. Tambah tetap sabun tetap ya. Sabun cuma tinggal ini. Ini kan kalau misalnya masih muda atau apa kan lifting nggak perlu bisa di take Pakai out. satu lagi.
2 aja, ditambahin sabun cuci muka, toner, sama sunscreen, Udah, tambah 2 itu. Udah. Gitu caranya. Nanti kita akan ada episode khusus membahas mengenai skin barrier. Skin barrier, ya? itunya. Oke. Rafael, terima kasih banyak Terima sudah kasih. hadir berbagi ceritanya. Terima kasih Dokter Tata. Terima kasih juga buat Anda semua ya Besti. Jangan lupa kalau kita mau dapat informasi yang benar dan komplit A sampai Z seputar bagaimana kecantikan, perawatan kecantikan, bergabung terus bersama BTS Beauty, Trend and Style.